Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS yang mana akan membahas tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Anda semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apa itu ekonomi? Silakan yang bisa menjawab. Baik, Ibu jelaskan. Ekonomi adalah manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan ekonomi. Baik, mungkin Ananda di sini tidak heran lagi dengan es krim. Apakah Anda semua pernah makan es krim? Ibu rasa pernah kan? Nah, es krim itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi karena orang yang menjual maka kita yang akan membeli. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang bisa jawab? Baik, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan jasa atau barang. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, orang yang menghasilkan barang dan jasa itu seperti penjahit, guru. Guru menghasilkan jasa, sedangkan penjahit menghasilkan barang. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan pemasaran yang melakukan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya adalah orang yang menjual di pasar. Dia akan menjual, maka kita yang akan membeli. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya adalah kita yang mengonsumsi beras, air, dan lain-lain. Baik, di sini Ibu akan menggunakan media papan gabus yang ditempel dengan kegiatan ekonomi dan bentuk usaha. Baik, pertama sekali yang akan Ibu jelaskan adalah kegiatan ekonomi. Yang setelah Ibu jelaskan yang 3 tadi, ini adalah contohnya. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah contohnya produksi, yang mana di sini gambarnya adalah gambar pabrik yang mana ia menghasilkan barang. Yang kedua adalah konsumsi, yang mana konsumsi itu adalah orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah kita memakan makanan sehari-hari. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi contohnya di sini adalah JNT Express, yang mana ia mengantarkan dari pabrik ke pasar untuk diperjualbelikan. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen, sedangkan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen, sedangkan orang yang melakukan distribusi juga disebut dengan distributor. Baik, di sini sudah Anda lihat, yaitu bentuk usaha. Yang pertama adalah jasa. Contoh dari jasa di sini adalah guru. Seperti Ibu, yang mana Ibu memberikan ilmu kepada Ananda dan Anda menampungnya, dan Anda mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan, maka itu adalah sebuah contoh dari jasa. Yang kedua adalah perindistribusian, yang mana sifatnya adalah ia menghasilkan
karang. Yang ketiga adalah perikanan, yang mana perikanan di sini ia menghasilkan ikan atau peternak ikan seperti lainnya. Yang keempat adalah peternak, yang mana ia menghasilkan di sini gambarnya adalah sapi. Di sini sapi bisa menghasilkan susu. Sedangkan yang kelima adalah pertanian, yang mana pertanian di sini yang sama-sama kita nikmati adalah beras, jagung dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah lalu apa pentingnya dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya? Beberapa peranan ekonomi dalam menyelenggarakan masyarakat adalah yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah mempermudah masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah sebagai bentuk mendistribusi pendapatan. Lalu bagaimana cara kita menghargai usaha ekonomi orang lain? Yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang baik dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dan meniru sikap orang tersebut. Nah, setelah Ibu jelaskan beberapa materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oh, baik, jika tidak ada, maka dapat kita simpulkan di sini bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produksi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua adalah distribusi. Yang kedua adalah distribusi, yang mana orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumen atau konsumsi, maka orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Sedangkan bentuk usaha itu banyak. Yang pertama adalah jasa, perindistribusian, peternakan, pertanian, dan perikanan. Baiklah Nanda semua, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Nanda semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.